Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asnaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid An-Nas, beserta jajarannya yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama tiada kata yang kita pantas ucapkan kecuali kita mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan baik lahir maupun batin, sehingga diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan acara kajian atau diskusi. Semoga ya semua yang kita lakukan dicatat menjadikan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa mengisi kembali kegiatan di masjid kita ini, yaitu diskusi atau kajian-kajian yang lainnya, yang mana yang saya biasa kaji atau bahas yaitu Sulamu Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq il alim al-fadil al-wara al-kamil Asy-Syaikh Muhammad Nawawi nafa'allahu bihi amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan melanjutkan pasal yang dimana ini pasal menjelaskan sesuatu perkara yang mana dengan perkara itu bisa mengakibatkan kita murtad atau keluar daripada agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bacakan suratul Fatihah. Semoga mu'alif yang mengarang kitab ini mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga yang mengkajinya diberikan kemudahan untuk bisa memahami ini kitab. Nas'aluka al-ijabah la hadini salatin malikurati biarkatil umil qur'anil azimil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala kulli muslimin hibdu islamihi wa shaunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa ar-riddah wal iyadu billahi ta'ala wa qad kasura fi hadaz zaman at-tasahulu fil kalami hatta annahu yakhruju
mim ba'dihim alfadun tukhrijuhum anil islami wa la yarawna dzalika zamban fadlan an kaunihi kufran wariddatu salah satu aksam. Yajibu wajib ala kulli muslimin kepada setiap orang muslim hibdu islamihi menjaga Islamnya itu kulli muslim wasaunuhu dan memeliharanya itu kulli muslim dari apa? Amma yufsiduhu dari perkara yang bisa merusak itu perkara terhadap Islam, wa yubtiluhu dan bisa membatalkan Islam, wa yuqti'uhu wa yaqta'uhu dan bisa memutuskan Islam, wa huwa ma yufsidu wa huwa perkara yang bisa merusak Islam eta aridatu murtad wal iyadu dan meminta pertolongan billahi ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad qasura sungguh banyak di hadaz zaman pada zaman ini atasahulu orang yang sangat atasahulu ini apa ya? Kalau bahasa Sundanya itu yang menganggap sepele bil kalami di dalam ucapan hatta anahu sehingga ucapannya itu yakhruju min ba'dihim keluar dari sebagian orang alfadun satu lafad tukhrijum atau ucapan tukhrijuhum yang bisa mengeluarkan itu ucapan anil islami dari agama Islam wala yarawna zalika dan tidak melihat terhadap itu ucapan dan ban dilihat dosa fadlan apalagi angkauni kufron dilihat itu perkara itu sebagian kekufuran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yajibu ala kulli muslimin hibdu islamihi. Kemarin di pasal sebelumnya telah dijelaskan bahwa kewajiban seorang mukallaf itu adalah wajib memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadah, yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Dan kemarin sudah dijelaskan apa arti daripada asyhadu alla ilaha illallah dan arti daripada wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Selanjutnya bagaimana sikap yang dilakukan oleh seseorang setelah mengucapkan dua kalimat syahadah, yaitu berarti orang tersebut telah dia mendapatkan titel seorang muslim. Artinya seorang muslim ini jangan tenang-tenang, jangan senang-senang terlebih dahulu. Ternyata banyak hal yang bisa membatalkan dari titel kemusliman tersebut sehingga tidak terasa dia kembali kepada kekafiran. Jadi kalau murtad ini kemarin sudah dijelaskan adalah dari luar agama Islam masuk ke agama Islam, itu namanya apa? Mu'alaf. Nah, kalau setelah memeluk agama Islam dia keluar ke agama yang lain atau bahkan tidak punya agama, itu namanya murtad. Dan yang lebih berbahaya, Pak, kalau orang kafir pura-pura Islam tidak jadi Islamnya, tetapi kalau muslim pura-pura kafir langsung jadi kafirnya. Inilah keagungan Islam, Pak. Jadi kalau ada orang Islam, orang kafir nih pura-pura muslim, masuk pakai peci, pakai sorban, dia pura-pura assalamualaikum bisa, itu tidak begitu saja dia dihukumin apa mendapatkan titel muslim.
Tetapi kalau orang Islam pura-pura jadi kafir dengan mengucapkan atau melakukan sesuatu hal yang sehingga dengan ucapannya, dengan perbuatannya, bahkan dengan keyakinannya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan pada detik itu pula dia itu akan keluar daripada agama Islam. Sehingga kalau kita dilihat di surah Al-Baqarah ayat 217, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana bahayanya bagi seorang muslim yang keluar dari keislamannya, yaitu dinamakan murtad. Baik, nanti kan di depan ada dibagi murtad, ada 3, ntar kita bahas. Baik itu murtad dengan keyakinan, ucapan atau perbuatan, maka ini bahayanya luar biasa. Maka tidak boleh keimanan ini dipermainkan atau keislaman yang kita miliki ini jadikan permainan. Sering kita tonton Pak di media sosial, selebriti kita Pak. Kemarin muslim, besoknya kafir, muslim lagi. Ini bahaya Pak. Allah ingatkan di surah Al-Baqarah ayat 207. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa wa may yartadid yang murtad dari antara kalian andinihi dari agama, yaitu agama Islam, fayamut lalu dia mati, meninggal, wahwa kafirun dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka bagi orang itu akan habis amalnya fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi contoh gini, misalnya masuk Islam dari usia 17 tahun, dia mualaf masuk Islam misalnya, lalu di usia 20 tahun dia murtad, balik lagi ke agama sebelumnya misalnya, sampai tidak lama kemudian dia meninggal. Coba Pak, amal kesalehan, amal ibadah dia yang dia lakukan selama dari 2017 misalnya, usia 17 tahun sampai 20 tahun itu habis semua Pak. Tidak ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah hapus semua amalnya. Ibadah sholatnya dia, zakatnya dia misalnya, bahkan umrohnya dia, hajinya dia, atau ibadah-ibadah saleh yang lainnya. Ketika dia murtad lalu Allah cabut ajalnya, maka dia mendapatkan kerugian yang sangat luar biasa. Ini bahayanya Pak. Jadi ketika dia murtad lalu dia meninggal, maka kalau dilihat di surah Al-Baqarah, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka amal-amalnya dia Allah hapus semuanya, hancur semuanya itu amal. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan dia akan dijadikan penghuni neraka dan dia kekal di dalamnya. Nauzubillah Pak. Maka iman ini kita harus rawat, kita iman ini harus jaga. Di dalam kitab ini yajibu ala kulli muslimin hibdu islamihi. Kita sebagai orang yang sudah Islam, seorang muslim atau muslimah, ada kewajiban untuk menjaga wasonuhu dan memelihara identitas keislaman kita, keimanan kita yang telah miliki ini. Dari apa? Amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu, dari sesuatu perkara yang bisa merusak
keislaman yang bisa membatalkan keimanan, yang bisa merusak, memutuskan keimanan kita, keislaman kita. Apa itu yang dimaksud? Wa huwa ar-riddah, itu adalah namanya murtad. Kenapa sampai sebegininya di dalam kitab ini? Karena para ulama sudah mendeteksi, apalagi keadaan zaman sekarang, Pak. Orang itu kan kadang-kadang ngomong itu tidak dipikir, apalagi punten komedian Pak, asalkan dia menghibur aja, celenehan obrolannya itu kadang-kadang keluar kata-kata, sebetulnya kata-kata itu ada salah satu yang nyelip, yang sehingga dia itu menjadikan murtad. Kadang-kadang itu. Ini satu dosa. Maka disebutkan di sini, waqad kasura fi hadaz zaman atasahul fil kalam. Sungguh banyak, kata Sonib, pada zaman ini atasahulu fil kalam. Orang ini menganggap enteng, menganggap sepele di dalam berbicara, sehingga dengan nganggap sepelenya, nganggap entengnya dengan ucapan, hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum anil Islam, sehingga dengan ucapan tersebut itu di antaranya ada lafad-lafad, ada kalam-kalam yang bisa mengeluarkan, membatalkan dan merusak identitas keislaman yang dia miliki. Maka bahkan dia tidak melihat wala yaraunal wala yarawna dzalika dzamban fadlan an kaunihi kufran, bahwa bahkan dia ini tidak merasa apa yang dia ucapkan itu sebagian daripada dosa, apalagi dia itu merasa itu bagian daripada ucapan yang bisa mengeluarkan dia dari kekufuran. Jadi ngobrol-ngobrol aja dia, habis ngobrol ketawa-ketawa, ternyata itu ucapan yang dia ucapkan tadi itu ada satu lafaz atau satu kalam yang bisa mengeluarkan, yang bisa merusak, yang bisa membatalkan daripada identitas keislaman itu. Tapi dia tidak merasa, apalagi dia merasa dosa, apalagi dia merasa bahwa yang dia ucapkan itu adalah kalimat-kalimat murtad misalnya. Nah, ini berbahaya. Masih mending, Pak, masih mending ketika dia mengucapkan sesuatu dan dia menyadari, atau ketika dia melakukan sesuatu dan dia menyadari, atau ketika dia punya keyakinan dan dia menyadari apa yang dia yakini, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu adalah bagian kemurtadan, insya Allah itu akan langsung bersyahadat kembali. Yang berbahaya itu apa yang dia ucapkan, ada yang dia tekadkan, ada yang dia lakukan, tetapi tidak merasa itu yang dia ucapkan itu, yang itu lakukan itu sebagian daripada dosa, apalagi merasa itu bagian daripada kekufuran. Ini sangat berbahaya. Jadi konsekuensinya bagi seorang murtadin, orang yang telah memeluk agama Islam lalu dia kafir, keluar daripada agama Islam, atau keluar dari Islam tidak punya agama sama sekali, seperti apa? Ateis. Maka dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah, habislah semua amalnya dia apabila dia meninggal tidak sempat kembali lagi dalam agama Islam. Gitu. Bahkan di, kalau nggak salah di surah An-Nahl juga dijelaskan di surah An-Nahl ayat 106, Pak. Dalam surah An-Nahl 106 Allah juga subhanahu wa ta'ala menjelaskan, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu
mutmain bil iman walakin man kafara walakin man saroha bil kufri sodoron fa'alaihim ghadabu minallahi walahum adabun adzim. Ini di surat An-Nahl ayat 106. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, artinya yaitu namakan murtad. Jadi kafir setelah beriman berarti dia murtad. Dia mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang-orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala menimpanya dan dia akan mendapatkan azab yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada penjelasan yang lain. Yang tadi disebutkan di dalam surah Al-Baqarah bahwa orang yang murtad keluar dari agamanya, maka kalau dia tidak kembali lagi kepada Islam lalu dia meninggal, maka amal-amalnya habis semua dan dia akan mendapatkan siksa yang sangat luar biasa, dimasukkan ke neraka Allah dan kekal di dalamnya. Terus bagaimana kalau misalnya ini orang keluar dari Islam tapi di luar keinginan dia, seperti misalnya ada paksaan dari pihak-pihak lain misalnya, dan dia tidak ada kemampuan untuk melawan itu. Ya mungkin ini terjadi juga, Pak. Makanya Al-Quran menjelaskan seperti ini. Ini bagaimana hukumnya seperti itu? Apa dia itu murtad apa enggak? Misalnya si A dibawa oleh seseorang, lalu ditodongkan pistol ke dalam misalnya jidatnya, lalu dia mengucap, ayo kamu keluar daripada agama Islam dengan mengucapkan misalnya saya kafir misalnya. Dia terpaksa mengucapkan itu karena kalau dia tidak mengucapkan maka dia akan mati. Tetapi hatinya itu tidak mengikuti, hanya sebatas lisan saja. Nah, ini yang dimaksud di dalam surah An-Nahl 106 ini. Apakah dia sebagai murtad? Tidak, Pak. Ketika seseorang keluar dari agama Islam, yaitu dinamakan murtad, baik dengan ucapan atau keyakinan atau perbuatan, tapi ada unsur paksaan dan dia tidak mampu untuk melawan itu, lalu dia ucapkan, lalu dia keluar daripada secara lisannya ucapan-ucapan yang mana ucapan itu bisa membatalkan dan merusak dan memutuskan identitas keislamannya itu, maka tapi di dalam hatinya tidak mengikuti, insya Allah itu tidak termasuk orang yang murtad. Ini dijelaskan di dalam surah An-Nahl ayat 106. Terus bagaimana dia memang tidak ada maksud dan niat, awalnya tidak ada maksud dan niat untuk keluar daripada agama Islam, lalu ada orang yang mengajak, misalnya dengan iming-iming, misalnya, lo kamu kalau masuk ke mau kerja gak kamu? Mau misalnya, ayo masuk ke perusahaan saya, tapi dengan catatan kamu harus ikut. Nah ini lain itu, dia murtad diajak orang lain, hatinya juga ngikut gitu, tidak ada ingkar di dalam hatinya atau berontak di dalam hatinya. Dia memang asal kesadaran itu, diajak orang lain walaupun sebelumnya tidak ada niat. Bagaimana orang itu? Nah itu murtad beneran itu, Pak. Walaupun tadinya tidak ada niatan, ada unsur diajak orang lain, tetapi hatinya mengikuti atas ajakan orang tersebut,
maka dia tetap hukuman kafir dan akan mendapatkan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan kejadian-kejadian, Pak. Ini biasanya ini atas desakan-desakan ekonomi misalnya, Pak. Di kampung saya itu ada satu desa di Cikung Ading yang dulu pernah mungkin di media sosial terdengar itu ada gereja yang dibakar. Itu adanya di kampung saya, Pak. Kalaksanan namanya. Itu sebagian besar, Pak, tetangga-tetangganya saya bahkan punya teman yang mondok rumahnya itu nggak jauh daripada gereja itu, Pak. Waktu itu tahun 87, 89 lah. Itu lagi gencar-gencarnya, Pak. Pemurtadan di situ, Pak. Karena saya tahu memang di sekitar situ orang-orangnya punten, Pak. Jadi ekonominya sangat rendah sekali, Pak. Jadi dijadikan kesempatan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak warga di situ yang ikut, Pak. Ikut dia murtad, masuk ke dalam. Di situ ada dua, Pak. Ada Advent, ada Kristen di situ. Ada dua itunya. Itu sangat luar biasa, Pak. Nah, itu atas dasar kekurangan ekonomi bisa memicu. Ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran, Pak. Ini hal-hal seperti ini itu artinya bukan hanya sekedar obrolan-obrolan. Memang banyak orang yang masuk Islam, keluar dari Islam karena terdesak atau karena dia cinta dunia. Ini di lanjutan ayat ini di surah An-Nahl ini disebutkan, Pak, di selanjutnya itu di 7-nya itu dijelaskan juga bahwa yang dia mengakibatkan dia masuk keluar dari agama Islam itu ini istahabul dunya, Pak, diantaranya dia itu karena mencintai dunia, Pak. Jadi sehingga dia terdesak kadang-kadang dengan ekonomi sehingga dia mau menjual imannya. Nah, ini ya yang dijelaskan di dalam surah An-Nahl di ayat setelah ayat 106 ini. Coba sebentar, Pak, saya cari ayatnya. Lupa. Dalika bi annahu mustahabud hayatad dunya alal akhirah wa anna Allaha la yahdil qaumal kafirin. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi nyambung ini ke ayat yang tadi itu. Jadi orang yang setelah dia kafir Islam iman lalu dia kafir dan hatinya mengikutin apa yang dia ucapkan, terus dia tidak ada unsur paksaan. Kenapa dia pilih seperti itu? Karena dia itu istahabul hayatad dunya alal akhirah. Karena dia lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Yaitu unsurnya karena dunia, karena ekonomi. Kadal fakro wa qad ayakuna kufron. Terkadang kepakiran ini bisa dia memicu untuk masuk kafir. Banyak terdesak. Punten Pak, artis, Pak. Kalau bukan karena dunia, Pak, saya yakin itu sayang dia mempermainkan agama. Karena ingin perkenal, ingin dia masuk Islam. Udah yang ngajak, entah motivasinya apa, tapi yang jelas
dia karena dunia Pak. Jadi ingin tenar, ingin terkenal. Akhirnya dia sampai berani dia keluar daripada agama Islam. Itu bukan 1 2 Pak. Masih bersyukur yang alhamdulillah itu Pak artis yang tadi non muslim jadi muslim. Ini yang berbahaya itu yang tadinya muslim jadi kafir. Nauzubillah Pak. Maka di sini disebutkan wal iyadu billah. Kita itu harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga tekad kita, keyakinan kita, lisan kita, perbuatan kita, jangan sampai ada keyakinan atau ucapan atau perbuatan yang mana keyakinan, perbuatan dan ucapan itu bisa mengeluarkan kita tergelincir dari apa yang dinamakan murtad ini, sehingga batal, rusak keimanan yang kita telah miliki ini. Jadi kita bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu mempertahankan keimanan, keislaman kita yang telah ada di diri kita masing-masing. Ini nikmat yang sangat luar biasa Pak. Maka kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khotimah. Nah, ini husnul khotimah ini adalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita ada di dalam hati kita. Karena tidak ada gunanya kebaikan yang kita lakukan dalam jangka sekian puluh tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, kita dalam keadaan su'ul khotimah. Kan dijelaskan yaumala yang fa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah ini yaumala yang fa'u malun, tidak akan berguna. La yang fa'u malun, harta-harta kita ini, wala banun, punya anak soleh kita di dunia, tapi ketika kita meninggal dalam keadaan kafir, anak kita tidak bisa nolong Pak, karena udah beda Pak. Kecuali kalau kita meninggal cuman berdosa, yakin anak kita yang soleh ini bisa mengangkat harkat derajat kita. Ini berbeda Pak. Anak kita muslim, kita murtad, nauzubillah misalnya, anak kita tidak akan bisa menolong karena beda, dia kafir, dia muslim, kita ya kafir, su'ul khotimah misalnya, nauzubillah. Ini sangat luar biasa Pak. La yang fa'umalu wala bar illa man atallaha biqalbin salim. Harta tidak bermanfaat, anak tidak bermanfaat kecuali datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang selamat, yang bersih, yaitu membawa iman. Sekecil apapun keimanan kita yang ada di dalam hati kita ketika meninggal, yakin itu akan bisa menolong kita. Maka kita harus mempertahankan, perkuat keimanan kita. Seperti apa? Seperti ini. Ini adalah kita dalam rangka memperkuat keimanan kita. Iman itu akan bertambah dengan kebaikan, akan berkurang dengan kemaksiatan. Al-imanu yazidu, iman itu akan bertambah bito'ah, dengan to'at. Al-imanu yang kusu, iman itu akan berkurang bil maksiyah, dengan kemaksiatan. Jadi bisa mengukur keimanan kita naik dan turunnya ketika kita ada di dalam kebaikan, di dalam ketaatan, berarti iman kita ini lagi naik Pak. Tetapi tidak tergelincir di dalam kemaksiatan, nah iman kita itu lagi turun. Itu barometernya Pak. Jadi pupuklah terus keimanan kita dengan kebaikan-kebaikan, jangan bosan-bosan. Alhamdulillah, ini jamaah kita ini luar biasa Pak. Kita itu diberikan hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu duduk istiqomah di majelis ini, di tempat yang mulia ini. Ini adalah dalam rangka taat untuk memperkuat keimanan kita, keislaman kita, sehingga kita berharap ketika kita Allah panggil kita dalam keadaan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya pinginnya itu kita meninggal lagi ngaji begini Pak. Masya Allah Pak. Kita lagi membaca Quran, kita lagi berzikir,
kita bertahmid, bertasbih, duduk di majelis taklim, Allah cabut ajal kita misalnya, ini luar biasa. Kenikmatan yang sangat luar biasa, Pak. Waliyadu billah, kita minta pertolongan jangan sampai ajal kita Allah cabut ketika kita bermaksiat. Mari kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, Pak. Sangat rugi kita. Kebaikan yang kita perbuat selama kita hidup, tapi ketika akhir hayat kita, iman kita lepas daripada hati kita, semuanya akan habis. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan berguna, tidak bermanfaat harta-harta kalian, anak-anak kalian, kecuali kalian datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat, yaitu membawa iman dan Islam. Jadi maka ada kewajiban untuk kita menjaga keislaman kita yang telah kita miliki ini. Mari kita pupuk keimanan yang ada di dalam diri kita masing-masing dengan taat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ibadah kita agar keimanan ini makin kuat, makin kokoh ada di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita mendapatkan nanti kelak yaitu yang dinamakan husnul khotimah. Gitu. Orang itu yang dilihat kan ujungnya, Pak, bukan awalnya. Mereka benar, Pak, bersyukur, Pak, alhamdulillah, Pak. Maaf, kafir, non muslim 40 tahun, baru aja sebulan sehari masuk Islam meninggal. Itu yang dilihat, Pak. Itu yang dilihat. Luar biasa. Ketika orang mu'alaf masuk Islam, baru 1 jam 1 detik masuk Islam, dia meninggal bersih, Pak, tidak ada dosa. Selama yang dia lakukan, dosa-dosa sebelumnya dia lakukan, itu Allah hapus semuanya. Allah ganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mahalnya keimanan yang kita miliki. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Maka Sayyidina Ali berkata, tamamu nikmatil maut mal imani wal Islam. Tidak ada nikmat yang lebih sempurna kecuali kita maut dalam keadaan iman dan Islam. Harta tidak apa-apanya yang di dunia ini. Kedudukan jabatan kita tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya kalau kita meninggal tidak membawa iman dan Islam. Karena itulah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada diri kita. Maka kita harus pertahankan keimanan keislaman kita yang telah memiliki, pupuk dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan keistiqomahan untuk selalu duduk di majelis taklim ini. Bahkan saya yang sering bolong-bolong, Pak, kadang-kadang ikut, kadang-kadang ini jamaah-jamaah yang lainnya kayak istiqomah, Pak. Coba Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz Rahmat kalau gak ada jamaahnya gak bisa ngomong di sini, Pak, ngomong sendiri. Alhamdulillah jamaahnya tuh luar biasa, Pak. Istilahnya kita diberikan kemampuan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala selalu hadir di majelis ini. Ini ya nikmat yang sangat luar biasa. Inilah salah satu untuk bisa memupuk, untuk mengokohkan keimanan yang telah ada di diri kita masing-masing. Semoga kita kelak mendapatkan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Untuk selanjutnya itu untuk pembagian murtad ya. Kita bahas. Itu hanya sampai di wala yarawna zalika dan ban fadlan an kaunihi kufran. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ditambahkan atau mungkin yang didiskusikan, silakan. Ayo, kali Pak, udah cukup? Lama nggak Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada beberapa hal yang tadi Pak Ustaz nyatakan bahwa dari sikap atau tindakan kita atau kata-kata kita bisa merusak Islam kita. Contohnya salah satunya syirik tadi. Nanti ada Pak. Syirik. Nanti ada masuk kategorinya. Saya bahas nanti ke depan. Tapi untuk bocoran dikit, itu di dalam ada yang dinamakan murtad itiqadiyun yang dari hati adanya, ada qauliyun yang diucapkan, ada yang fa'liyun yang dikerjakan. Di antaranya
murtad yang tadi Bapak sampaikan itu termasuk Pak. Syirik itu adalah termasuk Pak. Bahkan di antaranya kan paminal awalu asaku fillah. Kita ragu dengan adanya Allah itu termasuk kemurtadan Pak. Saya yakin gini Pak. Saya yakin begini, kalau ragu dengan adanya Allah ini kayaknya jarang Pak. Tapi ragu dengan takdir yang diberikan, atau baik takdir yang baik atau yang ini kadang-kadang bisa memicu kita dalam terjerumus dalam kemurtadan Pak. Misalnya kesal dengan takdir Allah, kita diberikan musibah, gak adil ini Allah. Nah ini Pak, hati-hati Pak. Kalau bilang gak adil kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini ucapan sangat luar biasa Pak. Kalau yakin misalnya nggak percaya atau ragu dengan adanya Allah, kita udah musim kayaknya itu kurang. Tapi di sini disebutkan paminal awali, ini maksudnya itu paminal awali itu adalah murtad yang pertama, yaitu murtad itikadiyun, yang keluar kadang dari hati, keraguan di dalam hati dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala itu akan bisa menjerumuskan kepada murtad itikadiyun Pak. Murtad keyakinan yang artinya keluar daripada hati. Itu Pak, termasuk nanti syirik itu bagian daripada itu Pak. Nah itu jangan sampai itu ada terbesit di dalam diri kita, karena itu kalau menurut dalam kitab ini itu bagian daripada riddah, itu bagian dari kemurtadan. Tidak sadar kita bahwa kita itu tidak udah murtad. Nauzubillah. Itu kena yang tadi ini ya saya bilang wala yarawna zalika dan ban padlan an kaunihi kufron. Terkadang apa yang kita ragukan di dalam hati itu tidak merasa bahwa itu dosa, apalagi merasa bahwa itu adalah sikap kekafiran yang menjerumuskan kita menjadi murtad. Ini disebutkan di dalam kitab. Jadi at-tasahulu fil kalam itu situ. Menganggap sepele, menganggap enteng ucapan kita, perilaku kita, perbuatan kita, sehingga tidak sadar yang kita yakini, yang kita ucapkan, yang kita perbuat, ternyata itulah ada salah satu perbuatan, ucapan, keyakinan sehingga tergelincir dengan kemurtadan. Tidak sadar kita keluar daripada agama Islam. Maka pertebalah keimanan kita, selalu kembali mengucapkan syahadah. Maka bersyukurlah bagi orang yang selalu sholat di dalam sehari semalam 5 waktu Pak. Itu yang maktubahnya, belum sunnahnya. Kita selalu menguatkan memperbarui keimanan kita dengan mengucapkan syahadah. Barangkali ada ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang kita tidak sadari, maka dengan bersyahadat itulah akan diperbaharui Pak. Kan ada di dalam sholat itu syahadah di tasawuf itu kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Kita kembali lagi, murni lagi, bersih lagi Pak. Kita bersyukur kita masih bisa melaksanakan sholat. Bagaimana dengan Islam KTP Pak? Udah ngomongnya sembrono, apa dia ucapkan semaunya dia, manggil orang hei kafir misalnya. Itu kan kalimat-kalimat, kalau tadi di sini ada, itu kalimat-kalimat yang bisa mengeluarkan yang kafir itu. Kita mengucapkan kafir kepada orang muslim, bukannya orang yang dia sebut yang jadi kafir, dia sendiri yang jadi kafir. Maka kita jangan sembarangan apabila kita beda golongan, beda pemahaman, jangan sembarangan keluar dari mulut kita. Itu golongan Abu Jahal misalnya, jangan Pak. Itu salah satu ucapan itu, Abu Jahal itu kan kafir, betul Pak. Abu Jahal itu kafir misalnya, atau misalnya kafir-kafir yang lainnya ditujukan ke seseorang misalnya. Itu yang sebetulnya yang kafir itu bukan dia yang tuju, tapi dia sendiri sudah kafir Pak. Yang lebih berbahaya Pak ini Pak, kalau dia murtad Pak, di salah satu keturunan kita ada yang murtad non muslim, dia itu berbahaya Pak. Kalau bapaknya yang murtad misalnya, maka tidak hak nerima waris daripada anaknya, atau sebaliknya, kan batal Pak. Itu bisa ada hak waris itu apabila kita satu agama Pak, Islam. Kalau bapaknya kafir misalnya, ini secara agama itu tidak hak menerima waris kan tidak senasab misalnya. Batal Pak dengan kekafiran secara agama. Kalau secara negara mungkin bisa Pak. Kalau ucapan dua kalimat
Ya. Pengakuan saya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu pengakuan, tapi harus diyakini. Kan gitu kan? Iya. Kemarin kan talama wa tatakida kan kemarin kan? Ya. Nah, syahadat rasul kan, syahadat tauhid. Iya. Syahadat rasul. Nah, syahadat rasul artinya kita mengakui kerasulan Nabi ini. Nah, gimana sunnah-sunnah Nabi yang mungkin kita langgar atau kita tidak patuhi, Ya. atau bahkan kita tinggalkan, itu mana keislaman kita? Jadi kalau tidak dilakukan ada unsur misalnya begini. Kalau ada ucapan begini, kita tidak melakukan misalnya ada nanti Pak ya. Itu insya Allah ada semua tuh di depan tuh. Kalau misalnya contoh maktubah, sholat qobliyah misalnya, rawatib, itu misalnya qobliyah isya misalnya, qobliyah atau ba'diyah isya misalnya, sholat sunnah sebelum isya atau sholat sunnah setelah isya. Kalau kita sebatas tidak melaksanakan, berarti kita tidak dapat pahala daripada sunnah tersebut. Tetapi kalau kita ucapkan atau yakini bahwa sunnah qobliyah maghrib isya atau ba'diyah isya itu bukan bagian daripada sunnah Rasul, ini yang bermasalah. Ini yang mengakibatkan dia jadi murtad. Kalau sekadar dia tidak melaksanakan tapi tidak diucapkan atau tidak diyakini bahwa itu bukan bagian daripada sunnah Rasul, itu hanya sebatas tidak mendapatkan pahala saja. Tetapi kalau dia ucapkan, apain sholat qobliyah isya itulah nggak ada hadisnya atau nggak ada ininya misalnya, padahal itu jelas itu adalah sunnah Rasul misalnya, nah, termasuk sunnah rawatib misalnya. Nah itu berbahaya Pak. Kalau sebatas tidak melaksanakan, itu hanya kita tidak bisa mendapatkan pahala daripada sunnah tersebut. Tetapi kalau kita yakini atau apalagi diucapkan, misalnya ngomong ke orang lain, lu nggak sholat qobliyah, ngapain? Itu bisa bercanda itu. Itu bahaya Pak. Ngapain sholat qobliyah isya, nggak ada dari Rasulnya misalnya. Itu bahaya. Itu yang maksud atasahulu fil kalam. Dia itu sembrono dalam ngobrol, tetapi obrolan itu nyeleneh, bisa mengeluarkan dia dari keislaman, titel keislamannya. Itu Pak. Jadi sekali lagi, jadi kalau hanya sebatas tidak melaksanakan, tetapi tidak diyakini bahwa itu bukan bagian daripada sunnah, tidak diucapkan oleh dia misalnya bahwa itu bukan bagian dari sunnah, dia tidak bisa mendapatkan pahala daripada sunnah tersebut, tetapi tidak keluar daripada yang dinamakan ridahnya itu, murtadnya itu tidak termasuk murtad Pak, insya Allah. Ada lagi Pak? Udah cukup Pak? Kalau udah cukup, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Salah itu dari kebodohan saya pribadi, mohon maaf kepada jamaah. Benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bahas ini ada bermanfaatnya, khusus untuk saudara saya sendiri, umumnya bukan jamaah semuanya. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.